Tata kelola ketahanan pariwisata berkeadilan gender terhadap keberlanjutan desa wisata di Kabupaten Toba. Ketua peneliti Apriliani Lase MSc dan juga anggota Siti Aisyah M. Hum. Perempuan memegang peranan penting dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan kontribusi tenaga kerja tahun 2022, tercatat tenaga kerja perempuan di sektor pariwisata mencapai 54,22% dan sektor ekonomi kreatif mencapai 68%, dengan jenis home based worker perempuan di sektor pariwisata mencapai 55,38% dan ekonomi kreatif mencapai 43,3%. Permasalahan stereotip gender, keterbatasan akses pendidikan, keterbatasan akses sektor publik, dan strategis masih menjadi isu utama bagi perempuan baik skala nasional maupun global. Pelibatan perempuan menjadi indikator terbangunnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan memastikan keterlibatan dan pengakuan untuk dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tingkat daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender atau PPRG menegaskan perlunya integrasi gender dalam pencapaian pembangunan daerah dengan tujuan utama memberikan manfaat pembangunan yang adil dan setara bagi perempuan. Namun ada arah kebijakan ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pembangunan pariwisata, salah satunya pada pengelolaan pariwisata di Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif feminis yang secara lebih khusus memusatkan perhatiannya kepada kemangkiran dan ketidaktampakan perempuan di dalam berbagai konteks sosial. Subjek penelitian ataupun informan dalam penelitian ini meliputi 5 kepala desa, anggota DPRD, tokoh komunitas adat, pemimpin LSM perempuan dan pejabat pemerintah di daerah pemerintahan daerah Kabupaten Toba. Adapun sumber data penelitian yaitu sumber primer melalui wawancara mendalam serta pelaksanaan focus group discussion atau FGD. Data sekunder dikumpulkan dan dari laporan program dokumen kebijakan pemerintah terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sensitif gender. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan hasil observasi persoalan dalam pengembangan destinasi wisata di kawasan ini, di mana kapasitas pengembangan produk masih terbatas sehingga tidak mampu sepenuhnya menjawab variasi minat wisatawan. Kondisi sarana pariwisata sebagian besar sudah menua dan membutuhkan peningkatan pelayanan aksesibilitas menuju kawasan yang masih belum optimal, baik dari aspek waktu tempuh, kenyamanan maupun keamanan. Kapasitas pemasaran juga masih rendah. Selain diperlukan inovasi produk, juga dibutuhkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memperluas pangsa pasar potensial. Sejumlah hambatan integrasi tata kelola berkeadilan gender dengan keberlanjutan landscape budaya adalah resistensi sebagian tokoh adat yang memang masih mempertahankan pandangan bahwa urusan budaya merupakan domain laki-laki. Ditemukan bahwa perempuan kurang kompeten secara manajerial, mengurangi pengakuan terhadap kapasitas mereka, memperkuat ketimpangan akses terhadap sumber daya, pelatihan dan peluang kolaborasi di desa wisata Kabupaten Toba. Kapasitas perempuan termasuk pengetahuan lokal, kecakapan manajemen, dan jaringan sosial yang kuat sering sekali tidak memperoleh pengakuan yang layak. Pengelolaan desa wisata masih didominasi laki-laki pada posisi strategis, mulai dari kepengurusan, badan pengelola, ketua kelompok sadar wisata hingga kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam porsi perempuan terhadap pembuatan kebijakan di tingkat desa. Suara dan kebutuhan perempuan kurang terakomodasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Keberlanjutan landscape budaya desa wisata di Kabupaten Toba sangat ditentukan oleh tata kelola pariwisata yang berkeadilan gender. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya pelibatan perempuan dalam struktur kelembagaan dan pengambilan keputusan menghambat adaptabilitas desa wisata. Sementara partisipasi aktif perempuan terbukti memperkuat diversifikasi ekonomi, ketahanan pariwisata, dan pelestarian budaya. Maka dengan demikian, keadilan gender merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan pariwisata dan budaya desa. Pengelola desa wisata perlu mengintegrasikan prinsip keadilan gender dalam tata kelola dengan memperluas keterlibatan perempuan pada posisi strategis dan program pemberdayaan. Langkah ini penting untuk meningkatkan adaptabilitas, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan budaya secara berkelanjutan. Demikianlah penelitian ini telah diselesaikan. Terima kasih.